Hari ini kami berada di Museum Tekstil Jakarta dalam rangka menyaksikan pameran dalam rangka Hari Batik Nasional tahun 2025. Kolaborasi kerjasama antara Museum Tekstil Jakarta dan Yayasan Batik Indonesia. Kali ini kami memilih tema merawit rasa. Sebetulnya berasal dari kata merawit yang kita kenal berasal dari Cirebon, dan merawit itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Jawa artinya rumit, teliti, halus. Jadi batik merawit yang kalau kita sebut di batik merawit dari Cirebon itu, batik merawit adalah karakteristik atau cara pengerjaan daripada gaya batik Cirebon. Kali ini kita mengambil tema batik merawit karena kebetulan pada waktu beberapa hari yang lalu batik merawit ini mendapatkan indikasi geografisnya. Dengan sangat gembira akhirnya kami mendapat beberapa batik sudah mendapatkan indikasi geografi, meskipun belum banyak. Kali ini hanya ada 8 batik yang mendapatkan indikasi geografinya. Saat ini memamerkan batik merawit asal Cirebon. Kita mulai daripada batik merawit yang sudah lama. Kalau kita tahu ini kita berasal dari sekitar tahun 1950. Ini juga adalah batik merawit. Batik merawit sebetulnya kalau karena kita tahu bahwa batik merawit itu artinya merawit itu artinya kecil, halus, penuh detail, maka kita menampilkan batik-batik yang seperti kita lihat di sini sangat penuh detail, sangat halus dan rumit. Kalau kita lihat semuanya ini adalah contoh-contoh daripada batik merawit. Yang kita sebut merawit itu adalah garis-garis kecil yang halus yang dihasilkan daripada suatu motif pembatikan. Dan batik merawit ini memang salah satu ciri khas daripada batik Cirebon, dan memang diakui bahwa hanya Cirebonlah yang dapat menghasilkan batik-batik merawit yang sangat halus dan sangat eksklusif, sangat detail. Ini juga batik yang sangat eksklusif kalau kita lihat bagaimana detailnya garis-garis halus ini yang dibikin sangat halus, sepertinya satu lembar rambut, ya, saking halusnya. Dan ini semua adalah bikinan handmade, ya, semua dicanting, dibikin dengan batik tulis. Ini juga motif yang sangat dikenal pada Cirebon. Kebanyakan memang Cirebon dasarnya putih. Batik merawit dibikin ada dari dasar putih dengan kecoklatan, kadang-kadang coklat tua, kadang-kadang coklat muda seperti ini. Putihnya juga lain, ini kan lebih kecoklatan, tapi ini ada dasarnya yang lebih terang daripada ornamen-ornamen yang digambarkannya. Ini adalah ganggang laut dengan isen-isennya. Ini ada hubungannya dengan keraton, ada hubungannya dengan istana pada zaman di Cirebon. Memang karena batik merawit dulunya hanya diproduksi atau dibikin di keraton, meskipun keraton Cirebonan di Kanoman ataupun di Kasepuhan Cirebonan. Memang waktu itu batik-batik merawit hanya diperuntukkan untuk para bangsawan. Mengapa batik merawit dulunya hanya dipakai oleh para bangsawan? Karena memang pembikinannya sangat rumit, detail, sangat memerlukan ketelitian yang sangat besar, berbeda daripada kain-kain Cirebon yang biasa. Karena ketelitiannya, karena kerumitannya, maka sudah pasti itu akan mempengaruhi harga dan lain-lain. Dan
who can afford, siapa yang bisa milih, ya biasanya hanya para bangsawan. Ini adalah satu motif yang sangat baku, yang sangat populer. Ini adalah sawat pengantin disebutnya. Ini adalah lar daripada sayap daripada Garuda. Kalau orang Jawa, kalau di Jawa namanya gurdo. Dan ini adalah salah satu motif klasik daripada Merawit, menggambarkan keanggunan dan kebijaksanaan. Ini adalah batik yang isinya wayang semuanya. Boleh dilihat, ini batik yang sangat panjang, ini panjangnya 9 meter tanpa sambungan, dan ini motifnya adalah motif babat ala Swenowarta. Mulainya berdirinya nanti kerajaan Amarta daripada cerita dari Mahabharata ya. Ini bukan dibikin oleh satu orang, ini beberapa orang berkolaborasi membuat batik ini, dan dikerjakan selama lebih dari 2 tahun. Ruangan ini semua berisi dari wayang. Ini adalah ponokawan, artinya daripada ada gareng, petruk, dan semua ponokawan dalam pewayangan. Ini juga ada Werkudara, ada Gatot Kaca, ada ini semua dalam hal ini pewayangan yang kita jadikan satu. Dan ini adalah perang Karno Tanding, kalau dalam bahasa di Jawanya Karno Tanding. Kita juga punya motif-motif yang seperti ini, namanya yang kita sebut lengko-lengko. Hanya warnanya memang ini agak sangat khusus dengan 3 warna yang berbeda. Dan ini kita kebetulan ada, seperti tadi di sana ada ganggang, ini juga ada ganggang dengan isen-isennya, ada ikan-ikanan, tapi ternyata di dalam ikan juga ada burungnya, dan ini kebetulan hanya semuanya motif dalam laut. Kalau di sini merawitnya adalah hanya sederhana seperti ini, kalau di sini lebih rumit ya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana prosesnya. Seperti biasa ya, batik pertama kali kan kita menggambar di atas kertas, kemudian kita diklat, dimasukkan ke dalam kain. Sesudah di kain ini nanti mulai digambar ya. Ini adalah motif-motif utamanya. Kita akan membuat garis yang benar, makanya ini proses tembokan, ditembok tapi disisakan sedikit aja yang ini yang nanti akan menjadi garis seperti ini. Dan kalau sesudah dilorot maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi prosesnya untuk membuat lain daripada cecek ya. Kalau cecek itu kan dicocol dengan canting, menghasilkan nanti titik-titik putih ataupun garis-garis putih. Tapi di sini justru sebaliknya, kita membuat garis-garis berwarna ya. Untuk itu kita justru yang berwarna ini yang tidak tertutup dari malam. Kalau kita melihat juga motif tadi kan kebanyakan hanya yang panjang ini, tapi juga kita membuat motif-motif yang sangat rumit, garis seperti ini. Ini juga semua merawit. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana rumitnya, bagaimana sulitnya membuat garis-garis seperti ini. Karena memang Cirebon itu di dekat laut, maka banyak sekali, sering sekali motif-motif motif-motif binatang laut yang ditampilkan dalam batik-batiknya seperti ini, penuh dengan udang dan lain-lain, karena semuanya di sana tadi ikan-ikan, dan di sini semua binatang laut yang kita dapatkan. Batik Merawit juga tidak hanya dipakai untuk kain panjang saja, tapi juga bisa dipakai untuk dekorasi.
seperti ini misalnya, ini bisa dibikin sebagai dipergunakan sebagai wall hanging ya. Dan ini adalah batik modern, sebetulnya sangat modern dengan motif-motif yang kekinian, tapi tetap merawitnya dipertahankan ya, tetap garis-garis harusnya kita pertahankan. Ini juga dengan motif istilahnya ini batik Nona Belanda judulnya, karena kelihatannya ada molen di situ, jadi ini kelihatannya motif-motif yang diadopsi dari Belanda. Kita juga bisa, ini ada contoh-contoh juga pakaian-pakaian jadi yang yang dihasilkan daripada batik-batik merawit. Banyak yang menyayangkan begitu batik yang seperti ini, halusnya seperti ini, kok dipotong. Tapi memang kapan lagi ya, kalau tidak, kadang-kadang kita hanya meminta batik yang bagus hanya kita simpan saja. Kalau seperti ini kan kita bisa dipakai dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini juga motif yang spesifik, namanya sebetulnya tambal, tapi isinya adalah penuh dengan detail-detail halus. Ini adalah warna-warni, ini baru sekali, ini dibuat sekitar tahun 2005 dengan warna yang cerah dan motif-motif yang sederhana. Kita dari Yayasan Batik kita sangat berusaha agar batik-batik kita lestari, tapi kalau ditanyakan apa sih yang nomor satu bisa kita mintakan daripada generasi muda agar ikut melestarikan batik adalah pakailah batik ya. Ini kebetulan ada ruangan ini kita menunjukkan batik-batik modern seperti yang di atas kita sebut, ini adalah suatu kontemporer, meskipun elemen merawitnya sangat terasa tapi motifnya adalah kontemporer. Kita kali ini memamerkan sekitar 80-90 batik merawit. Ini juga batik-batik yang sangat bagus, meskipun dibikin oleh para artisan dari Cirebon. Batik-batik ini meskipun seperti tadi juga ini menggambarkan batik-batik yang ada hubungannya dengan keraton ya. Ini adalah dari keraton Kacirebonan. Ini ada satu batik yang namanya batik Cirebon yang dulu dikenal dengan nama Klokjan. Ini sebetulnya maksudnya burung, tapi burung-burung khayalan ya. Dulu ada burung khayal yang namanya burung hong atau burung phoenix. Itu adalah burung-burung yang sebetulnya tidak ada. Itu adalah burung khayalan, tapi ini sangat dipakai menjadi motif batik-batik dari pesisir utara ya. Meskipun nama Lokcan saja sebetulnya agak rancu pengertian, karena Lokcan itu sebetulnya adalah nama kain, yaitu kain sutra biru yang dari China zaman dulu. Tapi ini dipakai juga sebagai motif-motif batik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit informasi pada para pecinta batik. Mengapa kita pamerkan ini, karena kita ingin memperkenalkan merawit ini kepada masyarakat dengan harapan supaya bisa diketahui bahwa batik merawit bukan motif, tapi itu adalah suatu karakteristik, suatu cara pengerjaan daripada gaya batik Cirebon, khusus Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat.